Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tasuman nahara wa taquman laila walakinnaha tu'zi kiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan rajin puasa di siang hari, rajin bangun malam, sholat di tengah malam hari, luar biasa ibadahnya, sholat malamnya, puasanya. Walakinnaha, akan tetapi perempuan tersebut tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, saudara. Mulutnya suka mengganggu tetangga, ketus, judes, tetangga dibuat sakit hati, tetangga dibuat tidak nyaman, tetangga dibuat tidak aman dari gangguan lisannya, saudara. Lalu apa jawab Nabi? Nabi mengatakan la khaira fiha, perempuan tersebut la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Masya Allah, saudara, dia sholat, bukan hanya sholat fardu yang 5, sholat malamnya rajin. Dia puasa, bukan hanya puasa Ramadan yang wajib, hampir tiap hari dia puasa. Tapi sholat dan puasanya tadi, saudara, tidak mengantarkan dia kepada akhlak yang baik, tidak membentuk akhlaknya, tidak menyempurnakan akhlaknya, tidak memuliakan akhlaknya. Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Kenapa? Sebab sholat dan puasanya tidak mampu menghijrahkan dia dari sifat yang tidak baik kepada sifat yang baik, saudara. Kita lihat aja urusan sholat, saudara. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, faqala ta'ala aqimis salat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Firman Allah tidak mungkin meleset, firman Allah tidak mungkin salah, firman Allah pasti benar, mustahil salah, saudara. Kalau Allah sudah menyatakan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, pasti benar, mutlak benar, mustahil salah, saudara. Terus muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau ada orang sholat tapi maksiatnya giat? Sholat 5 waktu tapi maksiatnya getol. Kok sholatnya nggak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar? Sholatnya rajin 5 waktu tapi maksiat jalan terus. Ini bagaimana sinkronisasinya dengan firman Allah tadi? Saudara, firman Allah nggak mungkin salah. Firman Allah pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Lalu bagaimana kalau kita sholat tapi maksiat tetap giat? Berarti ada nggak beres dalam sholat kita, saudara. Bukan firman Allah yang salah, bukan ayat Al-Quran yang salah. Ada yang nggak beres dalam kita melaksanakan sholat. Introspeksi diri, periksa sholat kita di mana tidak beresnya, saudara. Karena manakala sholat dilaksanakan lengkap syaratnya, sempurna rukunnya, ikhlas niatnya, khusyuk pelaksanaannya, niscaya pasti akan menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar, saudara. Enggak mudah dia berbuat munkar, enggak mudah dia berbuat maksiat. Sekalipun orang yang rajin sholat, suatu ketika jatuh ke lembah dosa, dia akan segera bertobat, dia akan segera takut kepada Allah. Kenapa? Sholatnya menjadi benteng dia, sudah. Nah, jadi kalau dia rajin sholat, maksiatnya giat, periksa. Coba periksa, ada apa di sholat? Oh, salah satu rukun sholat baca surat Al-Fatihah. Periksa surat Al-Fatihahnya. Udah benar apa belum bacaannya? Minta dikoreksi sama guru kita. Jamaah Majelis Taklim Nurul Fajri, minta dikoreksi sama Habib Abdurrahman. Habib,
bacaan kami udah benar belum nih? Makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, periksa. Kalau ternyata Fatihah kita tidak betul, pantas sholatnya tidak jadi benteng, saudara. Maaf Pak Bu ya, banyak di antara kita karena surat Al-Fatihah sering kita dengar dari kecil, apal tanpa ngelihat, apal karena ngedengar. Nah sekali-kali koreksi bacaan kita dengan lihat mushaf Al-Quran, udah bener belum bacaan kita, sambil perdengarkan ke ustadz kita, udah bener belum cara bacanya. Kalau ternyata sudah betul, sudah bagus, periksa lagi yang lainnya. Kan rukun sholat banyak saudara, periksa satu persatu. Oh kalau dia punya rukun sudah sempurna, jangan lupa periksa syaratnya. Salah satu syarat sholat kan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, saudara. Salah satu syarat sholat kan kita mesti punya wudhu, saudara. Periksa dong wudhunya. Wudhunya udah bener apa belum? Kalau wudhunya belum bener, pantas sholatnya belum bisa jadi benteng. Oh wudhunya sudah bagus. Kalau begitu periksa wudhunya dengan apa? Oh wudhunya dengan air. Airnya bagaimana? Oh airnya suci, mensucikan, bersih. Ngambilnya dari mana? Dari sumur dalam tanah. Ngambilnya pakai apa? Pakai mesin air. Mesin airnya pakai tenaga apa? Tenaga listrik. Listriknya dari mana? Boleh nyolong. Ya pantes. Kadang-kadang kita nggak teliti, saudara. Pantes sholatnya tidak jadi benteng. Periksa. Mau menghadap Allah, periksa baju yang kita pakai, periksa ini kita punya badan ini tumbuh dari gizi yang halal atau haram, periksa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu thayyib, nggak nerima kecuali yang thayyib, saudara. Allah nggak terima amalan yang dicampur aduk dengan yang haram, saudara. Nah saya tidak katakan sholatnya tidak sah, enggak, bukan perkara soal sholatnya sah atau tidak, tapi sholatnya tadi tidak mampu menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Maka itu saya mau tanya semua di sini siap jaga sholatnya, siap sempurnakan sholatnya. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alih. Nah jadi saudara, itu baru satu contoh. Sholat benteng dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau orang sholat, dia jauh dari perbuatan keji dan munkar. Kalau jauh dari perbuatan keji dan munkar, maka akhlaknya akan mulia.